Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini gue akan bahas film Indonesia yang membanggakan banget karena menang di salah satu festival internasional, yaitu Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ya. Ini film yang menarik banget karena setelah gue nonton itu bener-bener kayak wow, ternyata Indonesia buat film ini kayak gokil banget. Isu-isu yang diangkat, ceritanya, latarnya, semuanya pokoknya menurut gue paket komplit sih untuk film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Dan ini adalah film yang diadaptasi dari novel juga ya gitu, dengan judul yang sama, dan direkturnya itu ada Edwin. Produksinya itu ada Palari Film, dan castnya ini, jajaran castnya ini menurut gue menarik. Ada Martino Leo, Lydia Seril, Sal Priadi, Reza Rahardian, ada Lukman Sardi juga, dan masih banyak banget sih sebenarnya para cast yang terkenal di Indonesia main di film ini. Dan sinopsisnya tuh seperti apa sih? Sinopsisnya itu bercerita tentang Ajo Kawir, satu pemuda ya yang bisa gue bilang di situ tuh dia kayak jagoan di desanya, dan dia itu selalu suka banget berantem gitu ya. Berantem terus, tapi disebutnya kalau di film ini karena berlatar tahun 80-an itu berkelahi. Dia sebutnya kelahi gitu ya. Setiap orang tuh kayak diajak berantem, dia selalu mencari adrenalin dengan cara misalnya balapan motor lah gitu, mukulin orang lah, disuruh misalnya gebukin ini dia mau lah, dan lain sebagainya. Karena satu alasan, yaitu dia itu punya, bisa gue bilang penyakit ya, kayak kemaluan itu nggak bisa berdiri atau impoten gitu ya. Jadi dia tuh sering diledekin nih sama temennya kayak gimana kemaluan lu gitu. Terus dia marah, jadi berantem dan lain sebagainya. Dan dia melampiaskan hal itu dengan cara berantem. Jadi ketika dia tuh pengen tuh, walaupun dia nggak bisa berdiri ya, impoten, tapi dia tuh pengen tetap dianggap laki-laki gitu. Dan ini menarik sih menurut gue. Dengan alasan kenapa dia berantem, karena penyakitnya pun itu masuk akal gitu. Terus sampai suatu ketika dia itu disuruh ngasih pelajaran ke salah satu orang, dan dia ketemulah sama gadis yang bernama Iteng, yang bodyguardnya atau yang ngelindunginnya lah gitu. Dan dia berantem nih sama Ajo Kawir gitu. Dalam perkelahiannya pun akhirnya Ajo Kawir jatuh cinta sama si Iteng ini, dan Iteng pun juga memiliki perasaan yang sama ke Ajo ini gitu. Dan ya kurang lebih itu adalah sinopsisnya secara singkat ya, karena akan ada konflik-konflik yang lain, dimana apakah si Iteng ini bisa bertahan atau bisa menjadi sosok perempuan yang diidamkan Ajo dengan kondisinya Ajo, dan bagaimana Ajo menghadapi masalah problematika percintaannya dengan kondisinya dia gitu. Dan itu akan ada banyak banget faktor, dan itu keren sih menurut gue. Faktor-faktor itu juga yang ngebuat film ini menjadi satu konflik yang menarik gitu. Dan ini adalah latarnya itu di tahun 80-an. Nah ini nih yang harus gue bahas, dimana film ini pure bener-bener di setnya itu di tahun 80-an. Gue pun yang ibaratnya nggak lahir di tahun segitu, itu gue bener-bener bisa ngerasain ambience-nya gitu ya. Terus desain produksinya gitu, dari pakaiannya, dari style orang-orangnya, dari cara ngomongnya pun baku banget gitu. Gue nggak tahu sih di tahun 80-an apakah di daerah pedesaan-pedesaan gitu apakah cara ngomongnya masih gitu dan lain sebagainya. Gue juga kurang paham, tapi bener-bener bahasa yang baku ini nggak ngebuat dialognya itu jadi cringe gitu, atau jadi kayak apaan sih gitu. Enggak, bener-bener gue nonton kayak ya udah kayak gue nonton film tahun 80-an. Dan hebatnya lagi, mungkin yang membuat film ini salah satu menjadi film yang menang di festival luar negeri, itu filmnya itu kan di set tahun 80-an ya. Bener-bener kita bisa nonton, bisa enjoy, dan kita tahu kalau seandainya setnya itu 80-an, kita nonton kayak bener-bener pure nonton film 80-an yang tanpa kita ketahui adalah ini film yang diproduksi itu di era modern gitu, di era yang tahun 2000-an gitu, dimana itu yang menurut gue menjadi hal yang menarik banget gitu. Ketika lu udah di era sekarang nih, di era yang maju sekarang, lu buat film tahun 80-an dengan format 80-an pure gitu, nggak ala-ala, nggak cuma setnya doang, nggak cuma pakaiannya doang, nggak cuma dialognya doang, tapi bener-bener dari segi visual, dari segi directing, dari segi apa ya mungkin ya, angle kamera dan lain sebagainya, itu bener-bener 80-an banget. Dan mungkin ketika film ini kita bawa time travel ke tahun 80-an, orang bakal oh ya udah kayak gue nonton film 80-an beneran. Dan itu menurut gue yang bagus dan menariknya banget gitu. Dan selanjutnya mungkin untuk karakter ya, karakternya menurut gue jajaran castnya luar biasa banget gitu. Dari Ajo Kawirnya, dari Itengnya gitu, dari Reza Rahardian sebagai Budi gitu ya. Dan banyak banget di sini jajaran cast yang
wow, beraktingnya sangat amat bagus. Khususnya dalam memerankan di karakter-karakter mereka gitu. Kayak kan mereka juga besar gitu ya, mereka besar tuh nggak di tahun segitu gitu, mungkin di tahun segitu mereka masih remaja lah atau masih anak-anak gitu, tapi mereka tuh bisa banget memerankan karakter yang hidup di tahun 80-an tuh dengan sangat amat bagus banget menurut gua. Kayak si Itangnya pun gila, itu wow, walaupun dialog-dialognya pun kadang gua ada beberapa yang lucu gitu loh, karena misalnya salah satu dialognya Itang ke Ajo kayak, kenapa kamu pergi? Memangnya kamu tidak mencintai aku? Yang kayak kata-kata itu tuh baku banget, tapi kadang tuh bener-bener bagus gitu. Dialognya tuh sangat amat tersusun dengan rapi. Dan yang gue suka di sini tuh memberikan ya soundtrack tahun 80-an juga yang ngebuat film ini menjadi lebih hidup lagi untuk di era itu. Kayak gitu. Dan untuk yang gue tahu juga ya, film ini itu menggunakan kameranya pun kamera analog semua gitu. Jadi bener-bener dia tuh pengen ngebuat mencari cerita atau ibaratnya apa ya, dunia yang sutradaranya mau, yaitu dunia tahun 80-an itu sendiri gitu. Dan yes, ini salah satu film yang bagus karena kenapa? Dia juga mengangkat isu-isu politik yang ada di tahun 80-an. Jadi film ini nggak cuma film yang ngangkat setnya doang, tapi dia mengangkat juga isunya juga. Contoh di tahun 80-an atau 90-an itu kan ada gerhana bulan, gerhana bulan, dan itu diadain juga di tahun di film itu gitu, sama latarnya. Dan di tahun itu juga zaman-zamannya ada apa ya, penembak misterius di situ juga di-mention. Jadi isu-isu politiknya semua tuh dimasukin juga di situ dan di-deliver dengan sangat amat soft juga. Jadi menurut gua untuk yang nonton ini di umurnya yang dewasa pun kayaknya bisa relate ketika dia, apalagi yang di tahun 80-an tuh mereka ngerasain hal-hal tersebut lah intinya. Yes, bagus banget. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dengan judulnya seperti tulisan-tulisan yang ada di belakang truk-truk gitu. Dan ini adalah salah satu judul yang menurut gue ear-catching dan sangat amat cocok sama filmnya. Dan akan dikasih tahu juga sih kenapa filmnya itu diangkat dari judul itu, sangat amat bagus sih. Dan scoringnya dari gue ya, untuk film ini gue suka banget, yaitu 8/10. Menurut gue ini salah satu film Indonesia yang membanggakan karena dia menang di Film Festival Locarno tahun 2021 gitu. Dia mendapatkan lawan, setahu gue lawannya dia itu salah satunya itu ada filmnya si Ethan Hawke ya, kalau gue salah revisi, itu ada setahu gue salah satu filmnya bersaingnya itu sama film Ethan Hawke, dan yes, dia menang gitu. Dan sangat amat membanggakan banget. Dan sekarang tayang di bioskop, kalian wajib banget nonton di bioskop. Harus diapresiasi lah film-film Indonesia seperti ini. Dan by the way, ini umurnya itu 18 tahun ke atas, 21 kayaknya deh menurut gua. Karena ada beberapa dialog dan adegan-adegan dewasa yang ada di film ini gitu. Dan ya, tapi poinnya kan bukan di situ. Poin itu lebih dari ceritanya gitu ya, penyampaiannya dan lain sebagainya. Pesannya pun juga nyampe, dan banyak banget hal-hal bagus selepas dari ya adegan-adegan seperti itu. Menurut gua hanya sebagai apa ya, pelengkap aja sih di film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film ini juga merupakan hasil kolaborasi dari sineas luar negeri. Jadi sinematografernya itu dari Jepang setahu gua. Itu ada Akiko Ashizawa. Yes, dia salah satu sinematografer di Jepang, dan gila menurut gua hasilnya juga sangat amat memuaskan ya. Bener-bener enak banget ditontonnya, di mata juga sangat amat enjoy juga. Film ini pokoknya kalian wajib banget tonton, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Edwin. Dan nontonlah bareng teman kalian, keluarga kalian, kayaknya masih fine juga, masih oke banget. Ini salah satu tontonan yang wajib banget ditonton di tahun 2021. Oke, segitu aja review Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas. Kalian bisa follow sosial medianya Movie Freak, ada di Twitter, TikTok, dan Instagram tentunya. Untuk YouTube-nya jangan lupa untuk like, subscribe, komen di kolom komentar gimana review kalian yang udah nonton Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Segitu aja review dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!